Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari TKBN 1B Politeknik Peti Padang, nomor BP 2012063. Tugas pendidikan komputer dengan dosen Bapak Eki Iswandi. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul futsal. Apa itu futsal? Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi oleh garis, bukan net ataupun papan. Futsal turut dikenali dengan berbagai nama lain. Istilah futsal berasal dari kata Spanyol dan Portugis, yaitu football atau sepak bola dan sala dalam ruangan. Futsal dipopulerkan pertama kali di Montevideo, Uruguay pada tahun 1930. Futsal mendapat perhatian di seluruh Amerika Selatan, terutama di Brazil. Karena dalam permainan futsal kita dapat melihat gaya-gaya ciri khas oleh pemain-pemain Brazil yang dipraktekkan di dalam lapangan futsal. Contohnya saja bintang terkenal dari Brazil yaitu Pelé mengembangkan bakatnya di futsal. Sementara Brazil terus menjadi pusat futsal dunia, permainan ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan Federation International de Football Association di seluruh dunia, dari Eropa hingga Amerika Tengah, Amerika Utara, serta Afrika, Asia, dan Oseania. Pertandingan futsal internasional pertama diadakan di Amerika Serikat pada Desember 1985 di Universitas Negeri Sonoma di Rohnert Park, California. Dalam futsal, posisi pemain ada 4 pos, di mana setiap pos sesungguhnya punya peran yang hampir mirip seperti sepak bola, yaitu bertahan, mengatur serangan, dan menyerang. Posisi pada futsal yaitu pertama ada penjaga gawang atau kiper, 2 pivot, 3 angkor, dan keempat flank. Kiper atau penjaga gawang yaitu seperti halnya sepak bola, dalam futsal ada peran kiper yang tugasnya menjaga gawang. Satu-satunya posisi yang punya privilege boleh memegang bola. Meski posisinya menjaga gawang di belakang, dalam kondisi tertentu kiper bisa maju untuk mencetak gol. Kedua, pivot. Pivot atau pemain depan atau penyerang bertugas menyelesaikan peluang. Seorang pivot harus punya body balance yang tinggi untuk bisa menghadapi sistem pertahanan tim lawan, sebab ia menjadi tembok gedor serangan. Peran pivot amat sentral, sebab harus punya insting penyelesaian akhir yang kuat sekaligus akurat. Pivot bisa jadi pengendali permainan. Pivot juga jadi pemain pertama yang meredam serangan lawan sebelum masuk ke area pertahanan tim. Yang ketiga yaitu angkor. Dalam futsal ada posisi bernama angkor. Seperti maknanya yang jangkar, angkor bertugas ganda, yaitu sebagai pemain bertahan sekaligus pengatur serangan. Sama seperti pivot. Ibaratnya ia gabungan antara back dan midfielder dalam sepak bola. Angkor harus kuat dalam penguasaan bola, juga posisi pertama yang memulai serangan. Saat tim terkena serangan, angkor pula yang bertanggung jawab sebagai pemain bertahan. Itulah alasan mengapa angkor harus punya kemampuan paling mumpuni. Yang keempat atau terakhir yaitu flank. Flank atau sayap tentu merupakan sebuah motor serangan di sebuah tim. Flank berjumlah 2 orang, berada di posisi kiri dan kanan lapangan. Ia tak hanya bertugas menyerang, tapi menjadi penghubung antara angkor dan pivot. Flank harus punya kontrol bola yang sempurna dan kecepatan yang baik. Flank harus bisa jadi wasilah pencipta peluang gol sebuah tim. Bahkan tak jarang flank adalah sosok pencipta gol itu sendiri.
tentu tak mudah untuk menjadi flank dalam skema futsal modern. Selain harus fasih dalam penempatan, juga jeli memicu peluang gol. Dalam futsal, tiap pemain bisa berganti secara bergilir sesuai posisinya saat itu. Karena pemain wajib punya kemampuan yang menjadikan fasih bermain di posisi tertentu. Jika dalam sepak bola, jeda mudah ditemui kala sedang tak membawa bola, dalam futsal berbeda. Tiap saat pemain berpotensi menerima bola dan harus mengolahnya jadi peluang. Mengingat pergerakan dan sistem rotasi futsal amat cepat dan hampir tak mengenal jeda. Meski memiliki ruangan yang sempit, permainan futsal jauh lebih melelahkan dibandingkan sepak bola. Karena pada permainan futsal, setiap pemain diwajibkan untuk terus bergerak sepanjang permainan. Sedangkan pada permainan sepak bola, setiap pemain kadang hanya bergerak ketika bola berada di sekitarnya. Selanjutnya itu peraturan permainan pada permainan futsal. Yang pertama yaitu waktu permainannya adalah 2x20 menit. Berbeda dengan sepak bola yang memiliki waktu 2x45 menit. Pada permainan futsal, istirahat pada setiap babak memiliki jeda 10 menit. Dengan opsi perpanjangan waktu 2x5 menit bila hasil masih imbang setelah 2x20 menit waktu normal. Pada permainan futsal ada juga penalti jika jumlah gol kedua tim seri saat perpanjangan waktu selesai. Lalu ada time out, satu tim per babak, tak ada dalam waktu tambahan. Selanjutnya yaitu jumlah wasit, yaitu 2 orang. Wasit tidak boleh menginjak area lapangan, hanya boleh di luar garis lapangan kecuali jika ada pelanggaran yang harus memasuki lapangan. Selanjutnya lapangan. Pada lapangan futsal memiliki ukuran 25x15 meter. Garis batas, garis lebar yakni 8 cm, yaitu garis sentuh di sisi, garis gawang di ujung, dan garis melintang di tengah. 3 meter lingkaran tengah, tak ada tembok penghalang ataupun papan. Daerah penalti yaitu busur berukuran 6 meter dari masing-masing tiang gawang. Titik penalti 6 meter dari titik tengah garis gawang. Titik penalti kedua 10 meter dari titik tengah garis gawang. Zona pergantian daerah 5 meter dari garis tengah lapangan pada sisi tribun dan pelemparan. Yang ketujuh ada gawang dengan tinggi 2x3 meter. Permukaan daerah pelemparan halus, rata, dan tak abrasif. Pada permainan futsal, bolanya berukuran dengan ukuran 62 sampai 64 cm dengan berat 0,4 hingga 0,44 kg. Yang terbuat dari bahan kulit ataupun bahan yang cocok lainnya. Di Indonesia sendiri, futsal sebenarnya telah dikenal sejak tahun 1998 hingga 1999. Namun secara resmi Indonesia mulai mengenal futsal yaitu pada tahun 2002 ketika Indonesia didolat oleh AFC atau Asian Football Confederation atau Asosiasi Sepak Bola Asia untuk menyelenggarakan putaran final kejuaraan futsal tingkat Asia di Jakarta. Futsal merupakan salah satu olahraga yang masih terbilang baru di Indonesia. Selama ini masyarakat Indonesia lebih mengenal sepak bola ketimbang dengan futsal. Bahkan tak jarang orang menganggap sepak bola sama dengan futsal. Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia merupakan salah satu negara kuat dalam permainan futsal. Terlihat dari ranking dunia, Indonesia berada di posisi cukup atas di zona Asia. Cukup sekian video presentasi kali ini saya buat. Kalau ada salah, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.